Dan untuk membahasnya lebih lanjut terkait drone bawah laut tersebut sudah ada Koni Rahakundini Bakri, pengamat militer dan pertahanan. Selamat sore Mbak Koni. Selamat sore, apa kabar? Baik, Mbak Koni sehat ya? Sehat, sehat Ya, dong, sehat. harus. Alhamdulillah. Terima Selamat tahun kasih baru. Mbak Koni. Ya, selamat tahun baru juga sudah bergabung dengan kita sore ini. Mbak Koni ini cukup banyak kemudian pembicaraan soal ada temuan drone bawah laut ini. Asumsinya jadi kemana-mana nih. Kita ingin mengetahui dari Mbak Koni sambil menunggu apa hasil dari bedahan TNI Angkatan Laut begitu. Bacaannya soal ini apa? Meluruskannya bagaimana? Apakah betul kemudian ini adalah drone bawah laut yang dilakukan atau ditujukan untuk kepentingan militer atau memang ini sekedar alat navigasi biasa untuk memetakan bawah laut atau bagaimana? Begini, Sea Glider ini fungsinya ataupun UAV ataupun benda laut lain itu bisa dua fungsi, bisa fungsi sipil, bisa fungsi militer. Masuknya pun bisa beragam cara. Bisa saja dia fungsinya militer masuk melalui sipil. Apa misalnya? Misalnya alat militer tersebut dimasukkan dengan alasan tanda kutip mining kita di laut gitu kan. Karena penelitian di laut itu kan memerlukan banyak hal ya, termasuk tentang konduktivitas laut, arus, kemudian arus balik dan lain sebagainya. Nah, untuk mengetahui apakah ini untuk sipil dan militer, memang akhirnya harus dilihat hasil dari apa yang akan ditemukan oleh Kasal dalam waktu 1 bulan mendatang. Tetapi kalau kita melihat konstelasi di masyarakat hari ini yang seolah-olah menganggap, apalagi dikaitkan dengan berita dari Inggris ya, ini sepertinya adalah UUV buatannya China, saya cuma ingin mengingatkan begini. Pertama, kalau ini memang betul adalah buatan China, ya kan? Saya cuma mau mengingatkan bahwa selamat datang mungkin perang laut Asia Pasifik atau Indo Pasifik sudah di depan mata. Tetapi jangan juga kita jumping to conclusion. Karena begini, bisa saja alat tersebut buatan China. Tetapi negara penggunanya bukan China. Dan bisa saja alat tersebut buatan Amerika atau Prancis, tetapi negara penggunanya bukan Amerika dan Prancis gitu kan. Karena kan ada macam-macam seri, ada misalnya tipe awal itu 2011 ditemukan oleh Prancis. Jenis Sea Glider ini adalah yang namanya Sea Explorer gitu. Nah, kedalamannya pun sudah beragam dari mulai 200 meter sampai ke 6.000 meter. China sendiri kemampuannya sudah sampai kedalaman 6.000 meter. Jadi sekali lagi kita mesti melihat itu. Kedua, konstelasi Indo-Pasifik ini jangan semata-mata dilihat hanya, oh ini adalah perang antara Cina kemudian Amerika Serikat. Cina membangun kekuatan Navy-nya itu sudah berprogram dan dia nggak menutupi kok. Di tahun 2020 dia sudah menyelesaikan Green Water Navy. Apa maknanya Green Water Navy? Maka kekuatan laut Cina itu ada di sekitar perairan tengah kita, perairan Laut Jawa atau kita sebutnya Alki Timur Barat ya. Atau malah di bawah Pulau Jawa gitu. Itu sudah dia nyatakan. Artinya apa? Keperluan kapal selam bahwa dia mesti mengetahui kedalaman dasar laut, hamburan akustik, kemudian juga arus balik, oksigen dan lain sebagainya. Itu semua memang dia harus punya datanya gitu. Tapi apakah untuk kemudian untuk menghadapi Indonesia semata itu juga another story gitu kan. Nah, jadi memang tidak boleh jamin conclusion. Kedua, Indo-Pasifik ini adalah masalah yang sangat seksi ya. Mungkin nggak banyak yang tahu bahwa kapal selam dari Prancis itu sudah lama, beberapa lama ini beroperasi di Laut Cina Selatan. Kalau ditanya apa kepentingan Prancis di Laut Cina Selatan, kepentingan negara yang berdaulat dan mementingkan kepentingan nasionalnya harus seperti Prancis. Dia punya negara bagian kecil di Pasifik namanya Caledonia, ya kan? Nggak ada hubungannya sama Laut Cina Selatan, tapi karena Laut Cina Selatan itu akan menjadi konstelasi politik Indo-Pasifik, maka dia mengoperasikan kapal selamnya ke Laut Cina Selatan gitu. Jadi memang sekali lagi nggak semata-mata bahwa negara yang sedang bertikai. Yang ketiga, begini. Indonesia ini suka aneh gitu. Dia tuh nggak sadar bahwa perang masa depan itu udah memang nggak kelihatan barangnya gitu. Jadi jangan dianggap bahwa sekarang kelihatan ketemu Sea Glider, oh berarti perang sudah akan. Mungkin data sudah terkirim dari kapan-kapan gitu masuk. Kalau itu data militer udah masuk dari kapan sudah dikirimkan ke pusat data mereka gitu kan. Jadi begini harus dipahami, perang masa depan atau perang modern yang kita alami sekarang itu nggak perlu lagi bendanya kelihatan. Dan kalau kita bicara laut, ya selamanya pakai Sea Glider atau UUV atau USSV gitu kan yang sudah bersenjata. Mesti dipahami, kita coba lihat ya, Global Hawk sejak kapan ada di deploy? Oke lah, Global Hawk jauh ya, MQ-4 Sea Triton. MQ-4 Sea Triton itu dimiliki Australia sejak 2015. Kalau kita lihat petanya MQ-4 Sea Triton,
maka sudah jelas untuk mengamati Laut Cina Selatan, Laut Cina Timur, seluruh Indonesia itu sudah terpetakan oleh MQ-40 Triton. Pertanyaannya apa sih MQ-40 Triton yang ada di atas luar angkasa sana? Dia itu adalah USN Broad Maritime Surveillance System. Jadi dia untuk maritim tapi ada di deploy dari angkasa gitu. Dan ini misalnya kita mesti bertanya ya, yang setahu saya Triton itu diciptakan per hari ini sudah 68 buah. Bayangkan, berarti ada 68 negara pengguna MQ-40 Triton. Pertanyaan siapa saja? Kalau kita melihat negara-negara Asia Pasifik, Aliansi Amerika Serikat berapa orang, ya kan? Berapa negara gitu. Ada sangat kemungkinan bahwa kemudian Jepang, kemudian juga negara-negara Aliansi Amerika Serikat lainnya atau negara kawannya, kalau saya sebutnya coalition of the willing, sudah menggunakan itu karena 68 negara definitely akan pasti sudah menjadi pembelinya MQ-40 Triton. Di atas itu masih ada lagi jenis-jenis kendaraan UAV surveillance lainnya, baik di angkasa maupun di lautan. Dan yang kita mesti concern memang juga adalah kemampuan Cina sekarang dan juga negara-negara lain untuk bukan saja menciptakan UUV gitu, tapi juga USSV. Bagaimana misalnya dia sudah bisa meluncurkan senjata dari unmanned surface vehicle-nya tersebut. Oke. Mbak Kony, sudah jauh sekali bacaannya sampai yang Anda sampaikan tadi, tapi kemudian kita ingin memastikan lagi. Pada dasarnya prinsip kerja Sea Glider seperti ini apakah juga kemudian berbeda dengan sekedar memetakan saja atau memang untuk kepentingan militer yang lebih luas begitu? Karena memang mungkin ada beberapa aspek mungkin di dalamnya yang mungkin harus diketahui bahwa dia juga merekam data-data penting tentang pemetaan bawah laut dan juga hal-hal lain yang berkaitan dengan pertahanan kelautan kita, atau bagaimana kemudian ini bisa dipahami? Sekali lagi kalau untuk dipahami kita mesti bisa lihat apa yang sudah dia rekam gitu kan. Karena yang pasti dia ambil itu dua hal ya, pasti. Adalah data imagery, ya kan, bagaimana kecerdasan untuk mengambil data imagery dan kemudian juga sinyal datanya sendiri. Dan itu memang sekali lagi kita sebutnya apa ya, dia tuh pengintaiannya tuh real time. Jadi pengintaian citranya secara real time dengan kecerdasan sinyal dan kecerdasan gambar gitu. Nah, ini yang sebenarnya kita mesti dipikirkan untuk apa. Kembali sekali lagi saya nggak bisa jumping to conclusion bahwa itu untuk keperluan militer. Tapi saya juga harus menggarisbawahi bahwa lautan kita tuh terlalu terbuka. To be honest, Indonesia itu kemampuan pertahanan itu untuk menjaga itu sangat lemah, baik dari faktor dari dataran maupun dari faktor laut kita sendiri. Kalau sekarang pertanyaannya, bayangkan berapa banyak kita akan kecolongan data kita diambil kalau kita harus menunggu barang itu muncul seperti ditemukan di selayar, baru kita yakin bahwa ada mata-mata misalnya melakukannya. Nah, jadi kembali kita mesti berpikir tentang poros maritim dunia yang disampaikan oleh Presiden Jokowi itu adalah visi penting negara tahun 2014. Apakah kemudian kita mampu membangun kekuatan maritime defense ya, dan capability yang sesuai gitu? Karena sekali lagi kalau kita melihat konstelasi perang modern, konstelasi bagaimana Indo-Pasifik ke depan, bagaimana kemampuan negara-negara tetangga kita gitu kan, itu kita sudah mau tidak mau harus membangun kekuatan Green Water Navy, yaitu kekuatan Navy yang mencapai kawasan dan dilindungi oleh kekuatan udara. Kemudian juga mencapai apa yang disampaikan Presiden Jokowi jauh-jauh hari tentang nawacita, berada di dua samudra, Samudra India dan Samudra Indo-Pasifik gitu. Nah, ini semua nggak bisa ditutupi. Jadi artinya mau saya bilang adalah kebijakan kita ini mau kemana gitu. Karena nggak mungkin gara-gara hanya ada Sea Glider baru kita panik. Oh, saya baca tuh, wah Bakamla mesti diperkuat, Angkatan Laut mesti diperkuat. Oh, it's too late gitu loh. Karena kita sudah mesti tahu bahwa kita sudah dari jauh-jauh hari ketika mereka bilang akan ada di mana, kita harusnya menyesuaikan kan. Nah, Cina nggak pernah menutupi. Brown Water Navy dia selesai di 2010 dan Green Water Navy dia selesai di 2020. Gitu, kalau ini bicara Cina. Jadi sudah pasti ketika kita bicara Cina, maka lawan dari Cina itu pasti akan membalans. Itu Amerika dan aliansinya. Apakah kemudian Australia duluan, apakah kemudian negara-negara NATO, kita nggak tahu gitu. Tapi yang pasti sekali lagi saya sampaikan tadi, kalau memang ini terbukti adalah keperluan militer, maka selamat datang kita sudah mencapai pintu masuk dari badai Asia Pasifik, perang laut dan udara. Selemah itukah pertahanan militer laut kita, Mbak Kony, sehingga kemudian ini yang ketiga kalau tidak salah saya dari dua sebelumnya juga sudah ditemukan di Kepri kalau saya tidak salah, mohon koreksi, atau satu lagi di Masalembu kalau saya juga tidak salah. Dalam waktu yang cukup dekat begitu sehingga mendeteksi ini sangat lemah, apa yang terjadi? Begini, sekali lagi saya mau sampaikan ya, kemampuan kemampuan negara-negara lain itu sudah sangat advance.
karena kesadaran untuk membela kepentingan nasionalnya juga sudah sangat advance. Ini yang menurut saya agak mengerikan gitu ya. Kita itu menjadi akhirnya seperti penonton aja melihat oh orang sudah bisa begini, orang sudah bisa begitu. Pertanyaan saya cuma begini aja lah. Kalau ditanya kemampuan, mampukah kita punya nggak kapal bisa sampai menembus 6.000 meter di bawah laut gitu? Sekali lagi saya bilang bahwa kemampuan pengoperasian Sea Glider China di tahun 2016 itu sudah menembus 6.000 meter di bawah laut, itu aja. Contohnya waktu kita ada kejadian Danau Toba kecelakaan kapal, kita masih mesti minta bantuan dari luar kan? Jadi artinya memang itu belum mampu. Nah, tapi kita nggak bicara tentang kemampuannya kita hari ini. Yang saya mau bilang bahwa begini. Ini cukup bahwa hari ini kita sadar bahwa perang itu sudah tidak harus terlihat bendanya, tapi semua data kita itu sedang dikumpulkan. Karena perang modern itu cuma satu, yang menang itu yang punya informasi. Hanya itu aja. Information system yang paling penting, data-data yang dia paling punya, itu akan memungkinkan dia menyerang dan menang. Karena apa? Karena komandannya itu mampu mengintegrasikan semua data informasi baik dari darat, laut, dan udaranya. Jadi yang mau saya bilang adalah, mari kita gunakan visi Presiden menjadi negara poros maritim dunia itu dengan visi yang membangun kebijakan pertahanan yang outward looking defense. Tadi sudah sangat jelas kita bisa proteksi kawasan kita, bukan saja kedaulatan ya. Kalau kedaulatan itu kita masih bicara broad water navy. Nah, sementara perang modern itu bisa diserang dari luar ZTE ataupun malah di luar kawasan karena jangkauannya gitu. Nah, yang kedua, ini pertanyaan tentang kebijakan politik luar negeri. Misalnya Kementerian Pertahanan ingin beli F-35. Apakah sesuai dengan kebijakan politik luar negeri kita? Karena F-35 itu nggak mungkin diberikan kepada negara yang bukan aliansi Amerika Serikat. Nah, jadi ada yang nggak sinkron. Nah, untuk mensinkronkan itu, menurut saya Presiden itu harus betul-betul mendengar apa yang diputuskan oleh Wantanas. Ya, Wantanas itu semacam National Security Council, di mana kita di situ adalah akademisi, militer semua duduk bersama dan ada perkiraan cepat, baik itu perkiraan tahunan, perkiraan bulanan, perkiraan jangka pendek, panjang dan menengah. Dan itu tentang ini sudah kita baca jauh hari, makanya kita sudah bisa bilang bahwa kemampuan maritime defense capacity kita mesti kuat. Yang kedua, doktrin kebijakan kita mesti berubah. Karena nggak mungkin lagi doktrin kita masih inward looking defense. Dengan menghadapi sekarang, kita nggak mungkin inward looking defense. Yang hari ini kita ketemukan, Sea Glider-nya ada di laut kita. Bagaimana kalau Sea Glider-nya jauh-jauh tidak di wilayah kedaulatan kita, tapi sedang mengambil data kita. Dan sekali lagi ketika bicara perang laut, nggak semata-mata apa yang di laut sedang mensensor, sedang mengambil data lautan gitu. Ada Global Hawk, ada Poseidon, ada macam-macam saya sudah sebut namanya, ada Triton gitu kan, yang kemudian memang sekarang mengambil data semua darat, laut, dan udara kita sedang dikumpulkan baik sinyalnya, baik imagery-nya. Oke, Mbak Koni, terakhir dari sini banyak sekali evaluasi kemudian apa yang menjadi prioritas jika kondisi ini tidak kita alami lagi di kemudian hari begitu? Begini, menurut saya apa yang harus dilakukan segera adalah mungkin Presiden menundukkan memanggil Menteri Pertahanan, Menteri Luar Negeri, dan juga Wantanas, karena ini sekali lagi adalah terkait bagaimana masa depan kepentingan nasional kita. Jadi kita tidak boleh lagi menjadi penonton, tahu Cina mempersiapkan apa, Australia mempersiapkan apa, even doktrin perang Australia berubah dari doktrin perang biasa menjadi perang Jericho, yaitu perang udara. Itu harus menjadi sebuah perhitungan buat kita bahwa di masa depan ini hanya kekuatan dua utama yang harus segera dibangun, kekuatan perang laut dan udara. Nah, kemudian yang kedua adalah kebijakan anggaran. Politik anggaran ini mesti jelas. Jika Kementerian Pertahanan itu dibebani oleh tugas-tugas lain oleh Presiden, seperti misalnya tugasnya Mentan, menurut saya sekarang dipegang juga oleh Menhan, maka saya sarankan pengguna anggaran ada di Panglima TNI. Kenapa? Karena Panglima TNI bisa langsung berkorelasi dengan berhubungan langsung berintegrasi dengan kepala-kepala stafnya untuk menentukan sebenarnya ancaman apa, gangguan apa, hambatan apa, tantangan apa, dan antisipasi apa serta tindakan apa yang mesti diambil. Dan sebagai pengguna anggaran dia bisa mendirect semua KPA-nya. Itu saran saya karena dari politik anggaran ini menjadi juga penting bagaimana kebijakan pertahanan kita ke depan. Oke, baik, terima kasih waktunya Mbak Koni Rahakundini Bakri sudah memberikan perspektifnya soal drone laut yang ditemukan di perairan Indonesia. Terima kasih.